Assalamualaikum soleh-soleha. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, jangan lupa kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Ayo ingat kembali, struktur teks eksplanasi terdiri dari apa saja ya? Nah, di pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, struktur ini terdiri dari yang pertama ada pernyataan umum, kedua deretan penjelasan, dan yang ketiga ada penutup. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya dengan cermat. Selain itu, kita dapat mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Nah, untuk penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Baiklah soleh-soleha, mari kita berlatih untuk mengidentifikasi teks eksplanasi dan membuat struktur teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Nah, contohnya di sini ada teks bacaan Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usianya yang 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Baiklah soleh-soleha, kita akan membuat diagram teks eksplanasi dan mengidentifikasi teks eksplanasi sesuai dengan teks bacaan yang sudah kita baca tadi dalam bentuk diagram. Nah, di sini ada 4 paragraf. Kita buat diagram seperti ini ya. Nah, kita tentukan setiap paragrafnya. Untuk paragraf yang pertama yaitu topik masalah. Pertanyaannya, dan jangan lupa kalian tulis pula jawaban di bawahnya. Pertanyaannya, untuk paragraf yang pertama, apa yang dibahas pada teks di atas? Nah, jawabannya teks di atas membahas sejarah ditemukannya bola lampu pijar oleh ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Untuk paragraf yang kedua, deret penjelas. Bentuk pertanyaannya, siapakah Thomas Alva Edison? Dan jawabannya, Thomas Alva Edison adalah ilmuwan penemu bola lampu pijar yang lahir di Milan,
Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Untuk paragraf yang ketiga, ada deret penjelas. Pertanyaannya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Dan jawabannya, ia melihat dunia butuh penerangan, ia menghabiskan waktu selama 2 tahun, serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Dan untuk paragraf yang keempat, yaitu kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Jawabannya, Thomas Alva Edison memiliki sikap rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan pantang menyerah. Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan ketika kalian gagal? Nah, itu ya soleh-soleha tentang diagram informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah kita baca tadi. Dan jangan lupa silakan kalian kerjakan di halaman 160 ya. Selanjutnya, muatan PPKN tentang penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan, haknya adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan jangan lupa ketik nama di kolom komentar bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran ini untuk absensi harian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.